Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wal akibatu lil muttaqin. La udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Mari tak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih tidak pilih kasih. Allah yang Maha Penyayang kepada seluruh hambanya yang senantiasa beriman kepadanya. Kemudian daripada itu salawat dan taslim kita kirimkan kepada baginda Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi diutus di permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat di seluruh alam. Pemirsa TV Hati Nurani yang sama-sama diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak akan merubah nasib seseorang. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau dia tidak merubah dirinya sendiri. Kalau dia tidak merubah kaum itu sendiri. Oleh karena itu, mari kita menyiapkan diri kita merencana ke depan untuk kita lebih baik. Seorang tukang becak, rubah dirimu supaya bisa menjadi tukang bentor. Tukang bentor, rubah dirimu supaya bisa menjadi sopir mobil PT-PT. Seorang sopir mobil PT-PT, rubah dirimu dengan bisa menjadi sopir daerah. Yang sopir daerah, rubah dirimu supaya engkau bisa menjadi sopir pribadi atau mobil kita sendiri kita pakai. Itulah harus ada perubahan, karena tidak mungkin Allah merubah kita kalau kita tidak mampu merubah diri kita sendiri. Jangan kita menyatakan bahwa ini saja pekerjaanku, tukang becak mau saja. Ya. Berarti kita tidak mampu merubah diri kita, keadaan kita. Jadi keadaan itu bukan Allah yang merubah. Keadaan kita. Kalau kita miskin lalu kita bilang biar miskin. Ya, miskin betul gitu. Ya. Tapi kalau kita berusaha semaksimal mungkin kita miskin. Insya Allah besok kita bisa menjadi kaya. Kita berusaha semaksimal mungkin. Jadi tidak akan mungkin kita bisa merubah. Ya. Contoh misalnya, seseorang gemar bermaksiat, tidak akan pernah berhenti bermaksiat kalau dia tidak merubah dirinya sendiri. Walaupun setiap hari dia diceramai. Bahkan sekalipun malaikat turun menceramai dia, tidak akan pernah berubah kalau dia tidak merubah dirinya sendiri. Berarti kita harus mampu merubah diri kita dari segala hal. Kalau kita miskin, rubah diri kita supaya kita lebih bisa sejahtera. Ya. Karena ini ada peluang. Allah yang katakan, Allah berfirman, Allah yang sampaikan. Jangan pernah kita berpangku tangan.
Karena nasib kita ini bisa kita rubah. Ini langsung dari Allah, katakan. Jadi ada kesempatan untuk merubah diri kita. Nah, kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin, lalu tidak ada perubahan sama sekali, itulah yang dimaksud dengan takdirullah, qadarullah. Sudah takdir Allah. Tetapi kalau kita tidak merubah, tidak ada usaha, tidak ada upaya untuk merubah kehidupan kita ini supaya lebih maju, berarti itu tanggung jawab kita sendiri. Karena Allah memberikan peluang, silakan rubah dirimu dengan bekerja keras. Ekonomimu kurang baik, maka perbaiki ekonomimu sendiri, berusaha supaya kita bisa sejahtera. Dan memang rezeki itu harus dijemput itu rezeki. Ya. Jadi sama halnya bola, pemain bola itu harus bola itu dijemput. Jangan kita menunggu itu bola. Sementara orang sibuk semua menendang itu bola, mencari itu bola, bersaing untuk mendapatkan itu bola. Tapi karena kita hanya menunggu bola, maka tipis harapan kita bisa berkembang atau maju. Oleh karena itu, sudah ada penyampaian dari Allah. Kita seorang merasa diri kita miskin, merasa diri kita fakir, maka Allah berikan kepada kita kesehatan, Allah berikan kepada kita tenaga, Allah berikan kepada kita pikiran dan akal. Fasilitas itu wajib kita gunakan supaya kehidupan kita ini bisa berubah. Berpikirlah kita ketika kita sudah berbuat kejahatan atau keburukan, berpikirlah kita untuk bisa menjadi orang yang terbaik. Bagaimana caranya kalau kita gemar melakukan maksiat? Caranya untuk bisa merubah diri adalah bertaubat kepada Allah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, terutama yang gemar melakukan maksiat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah senang, Allah suka, Allah cinta kepada seseorang hamba yang bertaubat, selalu membersihkan dirinya, baik lahirianya maupun batinianya. Allah senang. Jika seandainya hambaku, kata Allah, berjalan menuju kepada aku untuk meminta ampun, maka kata Allah, saya berlari menuju kepadanya untuk memberikan maaf. Itu Maha Pengampunnya Allah. Allah katakan dalam Al-Quran, Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Jadi tinggal kita, setinggi apapun dosa kita, setinggi langit dosa kita, sebanyak buih lautan dosa-dosa kita, yang penting ada usaha untuk bertaubat kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat sebenar-benarnya. Ya. Seorang PSK hidup di dunia hitam, itu memang sudah pekerjaannya setiap malam. Ini salah satu contoh. Seorang hostes, seorang PSK
Suatu dia pulang dari tempatnya, melihat seekor anjing yang kehausan. Lalu dia berpikir, anjing ini tidak bisa minum kalau tidak dibantu. Maka diambillah seorang perempuan itu kasutnya. Lalu diambilkan air itu anjing, lalu dikasih minum. Asbab, wasilah karena menolong anjing. Dia dimasukkan dalam surganya Allah. Subhanallah. Bayangkan. Anjing kita saja kita tolong. Allah memasukkan kita dalam surganya. Apatah lagi kalau kita pandai-pandai menolong tetangga atau sesama manusia. Dan pasti Allah akan memasukkan kita dalam surganya Allah. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua petunjuk sehingga kita selamat di dunia, lebih-lebih di akhirat. Minallahi musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.